Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'du, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore yang sejuk ini ya seolah-olah sempurna sekali nikmat yang kita dapati pada sore hari ini. Tentunya setelah nikmat Allah memberikan nikmat kepada kita, makan siang, ya. Sarapan, mungkin ada yang belum sarapan tadi kan, ya. Tentu kita diberikan kesehatan, ya, nikmat yang selalu kita lupa. Bosan itu adalah nikmat yang mahal. Tanpa kita terbaring di rumah sakit, terkadang kita tidak pernah mengerti betapa mahalnya hal tersebut jika menempel kepada badan kita. Udara yang sejuk, ya, pemandangan yang indah, maka disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat taufik dan hidayah kita yang dapat kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita selalu merasa hamba yang kurang, hamba yang masih sedikit bekalnya. Ya, adapun di dunia ini Allah selalu mencukupkan kebutuhan kita. Makanya kita menuntut ilmu, ya. Kita meluangkan waktu yang tidak lama, tidak lebih lama dari waktu bekerja kita, mungkin tidak lebih lama dari waktu rapat kita. Tetapi yang sedikit ini kalau niatnya besar, ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah. Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, Allah menghitung menuntut ilmu sebagai suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan 1 jam juga kurang, Pak. Tapi jamaah yang kata Allah Subhanahu wa taala, begitulah ibadah. Kadang ada ibadah yang kecil, tukabbiru an-niyah, dibesarkan oleh niat yang yang besar. Dan terkadang ada ibadah yang kecil besar pahalanya karena kita memaksakan diri kita untuk mengerjakan ibadah tersebut. Ya, pernah kita bahas, semakin kuat pendorong maksiat baik pada diri kita, baik pada lingkungan kita, tidak menggemingkan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tukabbiru al-ujur. Allah besarkan pahalanya. Makanya di antara salah satu yang selalu kita ingat, ya, salah satu sab'atun 7 kelompok yang Allah naungi di hari kiamat nanti dari teriknya matahari 1 mil adalah mereka-mereka yang spesial, Pak. Yang mereka tetap istiqomah walaupun sarana untuk bermaksiat sangat besar. Imam yang adil, Pak. Kalau antum adil sudah tidak aneh, Pak. Karena kita tidak punya kekuasaan, tidak punya tentara. Ya, kadang adil kita terpaksa. Tapi bagi mereka yang punya wewenang, tentara ada di tangannya, kekuasaan tinggal dia perintah, tapi bisa adil dia, al-imam al-adil. Ya, sulit. Orang-orang yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa syabun nasa'a fi taatillah. Di antara yang kedua dari 7 tersebut adalah orang yang pemuda yang dia tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sangat aneh, Pak. Ada pemuda yang mau ke masjid. Ya, buktinya pada hari ini kita sudah tidak muda lagi, Pak. Karena memang tempat anak muda lazimnya adalah mereka di tempat-tempat bermain.
ya di tempat-tempat nongkrong, maka Allah katakan syabun, ya pemuda. Maka jangan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Nabi SAW pernah bersabda, al-ibadah fil haraj ka hijratin ilayya. Atau kama qala sallallahu. Kata Nabi SAW, ya beribadah ketika di zaman fitnah, di zaman sulit, ya menuntut ilmu di zaman banyak lemburan, Pak. Kalau nggak ada lemburan sih penuh ini kajian. Tetapi ketika fursoh untuk dunia dibuka lebar-lebar, dia utamakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang spesial. Ya, beribadah ketika di zaman sulit, Pak, di zaman fitnah. Ketika pintu-pintu dunia dibukakan di depan mata kita. Ya, ketika orang-orang yang soleh sedikit, ketika para ulama yang memberikan nasihat sudah jarang, ya, maka pahalanya seperti hijrah, ya, bersamaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pada hari ini saya yakin bapak-bapak sekalian juga bukanlah orang yang pengangguran. Kalau kita mau cek, ini kegiatannya padat. Ya. Saya yakin, ya, kita pulang sudah banyak kegiatan yang menunggu kita. Ya. Maka semoga Allah melihat hal tersebut. Ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada hari ini pembahasan sebelum terakhir. Mudah-mudahan di bulan depan kita bisa menamatkan kitab, ya, At-Turuqat ila As-Sa'adah, ya, jalan-jalan al-khutuwat, ya, langkah-langkah atau jalan-jalan menuju kebahagiaan. Kemarin kita bahas tentang al-jalis as-su. Ya. Kemudian kita membahas tentang, ya, bahaya berteman dengan orang yang buruk. Ya. Dan sekarang kita akan, ya, membawakan tentang al-jalis as-salih. Bagi yang punya kitab aslinya silakan dirujuk, ya, berteman dengan orang yang soleh. Ada sebuah hadis yang menjadikan permisalan kita, ya, kita minum dulu, Pak, ya. Nunggu yang lain datang, baru datang. Bismillah. Tentang masalah teman ini ada sebuah permisalan yang sungguh indah, ya, dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita akan tuliskan biar menjadi memori bagi kita. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menggambarkan tentang permisalan seorang teman adalah dengan apa? Ya, penjual, ya, permisalan teman baik adalah seperti apa, Pak? Penjual minyak wangi, ya. Ya. Adapun permisalan teman yang buruk bukan berarti tukang pandai besi itu buruk, ya. Jangan salah. Ini apa? Permisalan. Banyak orang soleh jadi pandai besi, ini kasihan nanti. Tapi ini sebagai apa? Permisalan, ya. Ini tugas bawah, ya. Permisalan. Teman yang, ya, yang merugikan, gitu, kan? Kalau kita buruk apa, ya? Merugikan, gitu. Ya. Atau yang buruk itu seperti apa? Penjual apa? Pandai besi. Oke. Penjual minyak wangi satu dari dua, Pak. Bisa kita beli, ini yang paling diharapkan. Yang kedua, belum gajian. Terkena apa? Ya, aroma harum. Walaupun tidak
tidak beli. Nggak tahu, saya kalau dulu saya ngaji waktu masih zaman awal itu, nggak tahu tukang minyak wangi suka ngasih sampel nggak tuh? Ya itu masih mungkin sampai sekarang. Sampai kalau kita itu Pak, di sana tukang minyak wangi, bisa dapat 5 Pak, 5 aroma saya Pak. Di sini 1000 bunga 1000 apa tuh? Ini apa tuh? Ya melati terus ya. Nggak punya uang masalahnya. Pengennya sih beli, tapi pulang harum Pak. Itu 2 kemungkinan, yang ini yang paling tinggi, ini yang paling apa? Minimal. Ya. Ini minimal, ini apa? Maksimal. Ya. Adapun pandai besi juga 2. Ya. Yang paling parahnya terbakar, Pak. Ya. Terbakar, ya. Ini paling parah. Kalau terkena panas parah juga. Terbakar, ya. Atau kepanasan ya Pak. Ya ini maksimalnya. Kemudian yang kedua, kalaupun tidak terbakar, tidak kena panas, apa ya? Terkena apa? Aroma apa Pak? Keringat. Ya. Terkena aroma keringat, ya. Tidak enak. Oke. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi SAW bersabda, "Masalul jalisi soleh." Kata Nabi SAW, permisalan teman yang baik, wasu'i, dan teman yang buruk, yang merugikan, yaitu kahamilil miski wa nabihi al-kir, seperti penjual minyak wangi dan ya seorang pandai besi. Kita mulai dengan penjual minyak wangi. Fahamilul miski, adapun orang yang penjual minyak wangi, kata Nabi SAW 2, imma an yuhdiyaka ayyudika wa imma an tabda'a minhu. Bisa jadi engkau mendapatkan gratisan, dapat gesek-gesek dikit aja sudah kena itu kayaknya. Kalau minyak yang wangi, assalamualaikum akhi, coba, minyaknya bukan kaleng-kaleng ya. Wa imma an tabda'a minhu, bisa jadi kalau sudah gajian ya kita apa? Beli. Sehingga kita bisa memakai wangi tersebut selama-lamanya, kapanpun. Ya, ayyastari minhu wa imma an tajid minhu rihan thayyibah, ya, atau mendapatkan wangi yang semerbak. Wa nabih al-kir, adapun pandai besi, kata Nabi SAW, imma an yukhriqu thiyabaka, yang paling parahnya membakar pakaian kita. Itu kalau nggak nginep Pak. Kalau nginep, kalau kebakaran ikut meninggal gitu. Ya. Wa imma antajida minhu rihan khabisah, kalau bertemannya sebentar ya minimal ya kita dapatkan aroma tidak sedap dari keringatnya. Ya, karena memang ya begitulah pandai besi. Mana ada tukang pandai besi yang ya seger wangi, ya mungkin paginya seger wangi ya habis mandi. Kalau udah jam 12 hilang udah, Bu. Ya udah gimana lagi, dia kondisinya seperti itu. Salah sendiri kau berteman dengan dia. Maka jemaah yang makan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah permisalan yang sangat indah. Ya. Teman, Pak, adalah sesuatu yang akan memberikan pengaruh kepada kita. Dan kita sebagai seorang muslim harusnya kita bisa mendapatkan manfaat positif dari teman duduk kita. Ya. Apa manfaatnya kita lama-lama sama dia? Ada peningkatan nggak?
Ternyata kalau sendiri lebih baik, mendingan kita sendiri, Pak. Ternyata level kita turun setelah berteman dengan dia, apa faedahnya, Pak? Ternyata ibadah kita menjadi terpengaruh setelah berteman dengan dia, apa faedahnya? Lebih baik antum ujlah, ya, antum menyendiri, berteman dengan para ulama, baca sejarah sirah ulama. Itu teman ketika sudah tidak ada teman lagi. Ya, karena kita harus mengambil manfaat kok dari teman. Ya. Kalau kita berteman dengan dia, kok saya semakin istiqomah, kok tadinya saya malas baca Quran, kok jadi mau baca Quran, itu dia. La budda minal manfaah. Harus dapat keuntungan. Bapak-bapak sekarang mau kerja di sini nggak kalau nggak ada keuntungan? Itu logika kita sudah berpikir seperti itu. Lalu kita habiskan waktu kita yang berharga dengan dia. Kita habiskan tenaga kita dengan dia, bahkan karena seseorang tidak mungkin, Pak, tidak punya teman, nggak mungkin. Kita makhluk sosial, pasti kita punya teman. Baik itu teman yang lama maupun teman yang sebentar. Maka perhatikan, penjual minyak wangi, teman yang baik memberikan pengaruh yang baik kepada kita. Maka para ulama mengatakan teman yang baik itu adalah seperti makan siang yang selalu kita butuhkan setiap saat. Seperti makan siang. Kita tidak pernah tidak butuh dengan makan siang. Kita tidak pernah tidak butuh dengan dia. Itulah teman yang harus kita cari. Dan teman yang baik itu tidak ada yang sempurna. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, kita memikul batu bersama teman yang soleh lebih baik daripada makan roti dengan teman yang buruk. Kuno sedikit nggak apa-apa, Pak, dia. Gaptek sedikit nggak masalah, Pak. Emang ada sepeda listrik ya? Gaptek tapi soleh dia. Memikul batu bersama teman yang soleh itu jauh lebih baik. Kita masih tidak ada teman yang soleh yang sempurna. Itu lebih baik daripada kita berlezat-lezat, bernikmat-nikmat, makan roti, mie ayam, bakso, ditraktir, es cendol semuanya, Pak. Bahkan kita ditawarin, dikasih uang saku pulangnya, besok datang lagi. Tapi agama kita hancur, dunia kita juga ikut hancur. Buat apa? Maka jangankan Allah Subhanahu Wa Taala, ini teman yang baik seperti makan siang, seperti penjual minyak wangi. Syukur-syukur kita bisa nempel terus sama dia, dan akhlak dia menempel kepada kita abadi sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak minimal kena aroma harumnya, Pak. Ketika berteman dengan dia seminggu lah paling banter dia baca Quran, Pak. Mau berzikir, mau ngaji, nanti jauh lagi sama dia, kita tutur lagi. Kena harumnya, datang lagi ke dia, istiqomah lagi. Maka jangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pandai besi. Teman yang buruk. Ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Furqan tentang ratapan penghuni neraka. Wa yauma ya'abdu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani. Kalau di akhirat itu, Pak, bahasanya cuma ya laitani, ya laitaha, ya laitani. Kenapa dulu? Kenapa begini dulu? Pada hari ketika orang-orang yang zalim kepada Allah, kepada dirinya, kepada orang lain, ya'addu yadayhi, menggigit jarinya. Ini kalau ada film tuh gitu ya, Pak. Kalau ada drama tuh gini, nyesal.
Mereka menggigit jarinya, mereka mengatakan yaqulu ya laitani, apa ya? Ya laitani itu artinya di Indonesia itu apa? Aduhai, apa ya yang paling enak? Coba kalau saja gitu kan. Ittakhadtu ma'ar rasul sabila, aku jadikan rasul itu ya sebagai petunjuk bagiku. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Kenapa aku dulu menjadikan si fulan, ya, si Charles, ada yang mencatat enggak? Si siapa lagi? Ya, si Fir'aun, si Korun, ya, si Namrud, ya, si iblis. Ya, kenapa aku jadikan dia dulu sebagai khalila, sebagai temanku? Laqad adallani an dzikri ba'da id ja'ani. Perhatikan, Pak. Apa pengaruh teman yang jelek? Ya, dia telah membuatku sesat. Dia telah membuatku terbakar, kepanasan, membuat aroma keringatku tidak enak di dunia. Ya, anil dzikri, dia telah membuatku sesat dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari menghadiri kajian, dari membaca Quran, dari sholat malam, dari puasa sunnah, dari menuntut ilmu, dari ba'da ja'ani, setelah dulu aku sudah benar. Saya sudah dapat hidayah sebenarnya, Pak. Sudah pernah datang kajian hari Selasa, ya sekali. Sudah benar itu, Pak. Ya, cuman di jalan ketemu teman yang oke, yang keren. Ya. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini sangat menarik sekali. Ini seperti permisalannya seperti racun, Pak. Kalau teman yang baik seperti makan siang, kita butuh setiap hari. Kalau teman yang buruk seperti apa? Racun. Apa manfaatnya racun buat kita? Ya, ini permisalan bagi teman yang buruk. Maka jamaah yang makan Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Semua teman dekat di dalam kemaksiatan akan berantem nanti pada hari kiamat, Pak. Kamu sih, kamu juga, kamu buat apa? Akhilla ba'duhum yawma idzin ba'duhum, semuanya tunjuk-tunjukkan. Kamu kan yang dulu ngajakin saya. Nah, tapi kenapa kamu mau? Saya kan nggak maksa. Lah, kok begitu? Nah, tidak, kita akan menyaksikan itu. Semoga itu tidak terjadi kepada kita. Ya, semuanya akan menjadi musuh. Mau sohib seberat apa kek? Ya, saya sudah CS, Pak. Musuh, Pak, hari kiamat. CS katanya, apa CS? Bestie. Ya, saya harus tahu nih kata-kata modern nih. Ya, kalau enggak, ya, illa al-muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Ya, tidak akan jadi musuh nanti pada kiamat. Ya, selek-selek dikit, nanti nggak selek, Pak. Sama teman soleh itu ya ada lah. Ya, yang satu katanya sholatnya begini, tahiyatnya yang satu begini-begini, selek-selek dikit lah. Tapi tidak akan jadi musuh nanti pada hari kiamat. Karena apa? Dia berteman karena dalam rangka tujuan yang sama, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya sama. Dan dia berteman karena di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya sama. Selek-selek dikit biasa. Ya. Mana ada teman yang sempurna, Pak? Tadi dikatakan ya, yahmilu asy-syajara ya al-hajara ma'as salihin khairun min an ya'kula al-khubza ma'a at-talihin. Ya, kita memikul batu bersama orang yang soleh lebih baik dibandingkan kita makan roti dengan orang-orang pelaku maksiat, Pak. Ya, maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum terlambat, cek lagi teman-teman kita. Jangan ragu, blokir, Pak. Setiap muncul di beranda kita, wah, sesuatu yang tidak pantas, mohon maaf ya, saya harus blokir dulu.
akhirat kita lebih penting daripada CS kita, bestie kita. Ya. Kecuali kalau engkau mau seperti aku, ayo kita istiqomah bareng-bareng. Ya. Sudahlah, kita sudah kenyang main, Pak. Mau kapan lagi, Pak? Umur 40. Ya. Sudah habis udurnya, kata para sahabat, kata Ibnu Abbas. Kalau umur 40 keburukannya tidak mendominasi kebaikannya, atau kebaikannya tidak mendominasi kebaikannya, maka sudah tidak ada harapannya lagi. Susah untuk kembali itu apa? Susah. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat bagi saya. Ya. Makan siang butuh terus teman yang baik. Racun, buang. Lokir. Ya, walaupun keren. Ya, walaupun ngasih minjem uang terus. Ya, pinjam berapa? Pinjam 100. Ada lagi teman yang modelnya seperti obat. Ada yang seperti ini. Dia ada kebaikan dan ada keburukan. Obat diminum kapan, Pak? Kalau kita sakit. Kita berteman dia kalau ada butuh saja. Teman kerja, kita tahu mungkin dia ya tidak soleh, tapi kita butuh sama dia, maka kita berteman sama dia sesuai kadar kebutuhan kita saja. Tapi jangan tinggal terus di situ. Namanya juga obat. Kalau sudah sehat kita tinggalkan. Ada kebaikan dan ada keburukan pada dia. Maka ketika dia cenderung kepada kebaikan, kita berteman kepada dia. Ketika dia sudah melenceng, tinggalkan. Ya, ini seperti apa? Obat. Jangan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah langkah yang paling menentukan kebahagiaan kita. Seburuk apapun, Pak, kalau kita temannya soleh, minimal, Pak, harum nama kita. Coba kalau ada mantan napi, tatoan, tindik di sana di sini, duduk aja di sini, Pak. Pulang itu diomongin tuh, Pak, walaupun dia nggak ngaji. Kayaknya dia tobat tuh, padahal di sini makan gorengan aja misalnya. Kena, kata para ulama, ya walaupun dia tidak suka seperti dia, tapi kalau dia dekat-dekat orang yang soleh, kena itu barokahnya. Ya, walaupun dia belum berubah, apalagi kalau dia mau berubah, apalagi dia mau lama berteman dengan orang yang soleh. Seburuk-buruk apapun anjing, Pak. Oh, maaf, ini saya sebutkan mereknya ya, Pak. Gogok gitu ya, bukan anjing. Gogok. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di surat Al-Kahfi. Ya. Ketika dia mengikuti, terperangkap bareng dengan apa? Orang-orang yang soleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-Kahfi? Siapa yang hafal surat ini? Dapat hadiah. Hadiahnya udah enggak ada nih, Mbak Arifin. Ya. Surat Al-Kahfi. Allah menceritakan tentang pemuda-pemuda yang menyelamatkan agamanya, yang lari ke sebuah gua, lalu dia berlindung di sana. Ada seekor apa, Pak? Anjing. Iya. Ayat yang berapa ya? Awal-awal surat Al-Kahfi. Ya, sayaquluna salasatun rabi'uhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka manusia menerka-menerka ya. Jumlah pemuda tersebut salasah 3. Warabiuhum kalbuhum. Yang keempat apa? Anjing apa gogok? Anjing. Berapa kali Allah sebut? 1. Ya. Wa yaquluna khamsatun wa sadisuhum kalbuhum. Ada lagi mereka mengatakan ya bahwasannya ya mereka itu berlima. Yang keenam apa? Anjingnya. Berapa kali disebut oleh Allah? 2 kali. Ya. Rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun. Ada yang menerka lagi, mereka itu jumlahnya 7. Wasaminuhum yang ke-8 apa? Anjing lagi. Berapa? 3 kali. Ya. Setelah itu tidak disebutkan lagi. Berapa Allah sebut dalam Al-Quran? Dan itu kita baca setiap hari, Pak. Setiap hari Jumat minimal surat Al-Kahfi. Kalbuhum, kalbuhum, kalbuhum. Binatang yang selalu kita hinakan, kena barokah.
duduk dengan orang yang soleh. Ditanya, ya Rasulullah, ada seseorang yang mencintai suatu kaum, tetapi dia tidak bisa bergabung dengan kaum tersebut. Lalu apa kata Nabi SAW? Al-mar'u ma'aman ahabba. Nanti di akhirat seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Baru cinta saja. Ya. Nah ini Ronaldo ini kita cintai. Ya. Nah, gawat ini. Jangan sampai kita cinta orang kafir. Ya. Saat kalau cinta permainannya gimana? Ya, nah, nggak tahu kalau permainannya. Ada yang mengatakan boleh katanya kalau permainannya saja. Orangnya jangan. Maka kata Anas bin Malik, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, jujur cintanya. Ya aku berharap bersama mereka nanti pada hari kiamat. Anjing. Nama kita saja tidak disebut di dalam Al-Quran, ya enggak? Ya. Ada nama Agus, Asep. Nah ini perkumpulan Asep di situ. Enggak ada Pak Asep Pak. Ya. Apalagi Pepen Suhendra, enggak ada dalam Al-Quran Pak. Anjing 3 kali Pak. Disebut terus namanya dalam Al-Quran sampai hari kiamat. Karena apa? Rapat sama orang yang soleh. Ya, walaupun bukan bagian dari mereka. Ya, maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak bisa seperti para ulama. Kita tidak bisa seperti para sahabat, cintailah mereka. Sukailah mereka. Walaupun kita tidak bisa seperti mereka. Sebaliknya, kisah Abu Thalib. Siapa yang meragukan wibawa Abu Thalib? Pembesar Bani Hashim, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum aja nggak ada saudara-saudaranya dikit pun ya sama Nabi. Ini paman Nabi, ya keturunan Nabi. Kalau kita sebut Habib, ya pada hari ini, ya gagal. Ya, kenapa? Berteman dengan teman yang salah. Ya, maka Nabi SAW ceritakan ketika Abu Thalib hendak meninggal dunia, datang, ya, wahai paman, masuk Islam paman, masuk Islam paman, la ilaha illallah paman. Temennya juga nggak mau kalah karena sudah begini Pak, besti Pak. Ya, dia juga nggak kalah semangat dengan Rasulullah SAW. Kata Abu Jahal, ya, atarghabu an millati abika. Apakah engkau benci agama nenek moyangmu wahai Abu Thalib? Enggak paman, masuk Islam paman. Bingung. Mana nih ya? Nabi, Ronaldo, apa? Messi ya? Gimana? Mau meninggal dunia? La ilaha illallah apa gol? Nah, tergantung kebiasaan setiap harinya. Ya. Maka jemaah yang akan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini salah satu langkah yang, ya, maka kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan, jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun, jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Jangan berteman kecuali dengan orang yang pilihan. Ya. Dan jangan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, teman tidak ada yang sempurna. Kita sabar dengan teman yang soleh itu lebih baik daripada kita, ya, senang dengan teman yang bermaksiat. Ya. Kemudian langkah berikutnya ijtinabu al-ma'asi. Jauhilah maksiat. Ya. Kalau kita ingin bahagia, jauhilah kemaksiatan. Maksiat akan menghancurkan kita sebagaimana maksiat telah menghancurkan iblis. Iblis berprestasi, Pak, sebelum adanya Nabi Adam, ya, menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kesepakatan para ulama. Sebelum Nabi Adam muncul, ya, dia adalah, kalau di sini karyawan terbaik mungkin, ya, balikin dulu.
hancur dengan berapa maksiat, Pak? Satu maksiat saja. Ya, hasad. Kita akan bahas nanti hasad. Ya. Awalnya ujub, kagum. Ya, kagum. Ujub itu tidak perlu ada orang lain. Ya. Kadang kita suka senyum-senyum sendiri aja. Bangga dengan hidung kita yang mancung. Bangga dengan kepintaran kita. Belum ada orang lain, Pak. Ujub. Setelah diciptakannya Adam, sombong. Ujubnya berubah menjadi meremehkan. Ya, meremehkan orang yang ada di depannya. Ya. Dan maksiatlah yang akan menghancurkan hidup kita. Ya. Hujan 2 tahun hancur dengan kemarau 1 hari saja. Ya. Istiqomah bertahun-tahun ya berantakan gara-gara ya kelalaian kita sesaat. Ya. Jangan kita merasa aman dengan hidayah yang sudah kita dapatkan. Tidak ada jaminan. Ya, maka kita meminta hidayah terus pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang-orang soleh yang akhir hidupnya gagal. Ya. Karena apa? Merasa aman ya dengan hidayahnya ya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, semua umat dihancurkan gara-gara maksiat. Fir'aun hancur. Kaum Nabi Lut hancur. Kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh ya, semuanya hancur. Dan penyebabnya sama dengan penyebab yang akan menghancurkan kita, maksiat. Ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya di dalam kehidupan kita ya. Walaupun sulit. Kata Nabi, istaqimu walam tuhsu. Cobalah istiqomah walaupun kalian tidak akan mampu. Maksudnya apa? Minimal mendekati istiqomah lah gitu. Minimal mendekat ya kepada kebaikan walaupun tidak bisa 100%. Ya. Gitu. Dan dosa ini ada dua, ada dosa besar, ada dosa yang kecil. Dosa besar adalah dosa-dosa yang tidak bisa hilang kecuali dengan taubat. Sebagian ulama mengatakan bisa hilang dengan musibah-musibah, ya, dengan padoil-padoil la'ma. Adapun dosa kecil, dosa-dosa yang tidak ditentukan oleh Allah jenis hukumannya, tetapi sesuatu yang terlarang. Dan dosa yang kecil bisa menjadi dosa yang besar kalau kita remehkan. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, jam berapa, Pak? Adzan, masih lama. Apa ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjutkan? Silakan. Takutnya lupa nanti ya. Minum dulu silakan. Lanjut dulu, apa mau makan dulu, Pak? Ya, biar semangat. Gorengan dulu. Nanti aja ya. Lanjut. La tad'ub, jangan merasa lemah. Ya. Qadat sunnatullah anna dawiyal isyan aksaru adadan mimman yuti'u ar-rahman. Ya, Allah sudah tentukan bahwasannya pengikut kemaksiatan jumlahnya lebih banyak daripada pengikut ya kebaikan. Banyak ayat-ayat yang mengatakan seperti itu. Wa inna katsiran minan nas lafasikun. Allah katakan kebanyakan manusia itu pelaku kemaksiatan. Surat Al-Maidah ayat 49. Kemudian dalam surat Al-An'am, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti mayoritas manusia, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Ya, Allah juga mengatakan di dalam surat Saba ayat 13, ya, wa qalilun min ibadiyah syakur. Sedikit, Pak.
Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ngaji sama konser musik, Pak. Coldplay apa tuh? Coldplay. Coldplay. Berapa tiketnya, Pak? Kita kayaknya harus bikin tiket gitu ya. Biar rame gitu ya. 11 juta gitu ya. Mau ngaji di muhajirin gimana? Kalau bikin tiket? Bisa ya? Bisa, Pak Arif ya? Bisa. Jangan sedih, itu sudah Allah tentukan seperti itu, Pak. Pelaku maksiat akan selalu lebih banyak daripada pelaku kebaikan. Ngapain kita sedih? Jadilah bahagia jadi orang-orang yang pilihan Allah, orang-orang yang sedikit, orang-orang yang 5 orang, yang 10 orang, yang 20 orang, begitu. Ya, jadi jangan kita putus asa, merasa sedih, ya. Karena ya memang seperti itu. Ibrahim, Pak, manusia yang paling bertakwa pada waktu itu sendirian, Pak. Baru dapat istri berdua. Kata Ibrahim ketika dia melakukan hilah ya kepada Raja Namrud yang akan merampas istrinya, kalau engkau ditanya nanti oleh orang zalim tersebut, katakan engkau adalah saudaraku. Jangan bilang istriku. Karena kalau bilang istri, suaminya akan dibunuh. Maka berhilah sebelum berbohong itu ngeles disebutnya gitu ya. Ini diperbolehkan kalau darurat. Mengatakan A, yang dimaksud adalah B. Yang dengar nyangkanya A. Ya, saya lagi sakit. Mas sakit apa maksudnya? Sakit hati. Ini sebelum berbohong, darurat. Kalau perlu silakan. Tapi jangan jadikan kebiasaan. Katakan engkau adalah saudariku, karena aku tidak mengetahui di dunia ini pada hari ini yang beriman kecuali aku dan engkau. Bayangkan, Pak, 2 orang istiqomah. Ini berapa? 3, 4 lebih baik daripada Nabi Ibrahim. Ya, maka jangan merasa ya, justru kita merasa bahagia. Ya, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah, ya, makana ala haqqi wa in kana wahidan. Engkau di atas kebenaran walaupun engkau sendirian, itu ahlu sunnah wal jamaah. Ya, bukan jamaah-jamahan 2 truk 3 truk, enggak. Ya kalau banyak ya alhamdulillah. Yang disebut jamaah apa? Yang benar walaupun 1 orang. Ya, jadi jangan kita minder ya, di kampung antum sholat sendirian, qomat sendirian, imam sendirian, makmum sendirian, santai. Begitulah Pak sunnahnya. Ya, pelaku maksiat akan selalu lebih banyak. Ya, ad-dunya majra'atul akhirah. Yang berikutnya langkah kebahagiaan adalah jadikanlah dunia ini sebagai ladang akhirat. Saya tulis ya, biar ingat, Pak. Ini harus ingat terus. Dunia sarana, akhirat adalah seperti berwudu. Wudu sarana untuk sholat. Sholat apa? Tujuan. Walaupun wudu juga ya adalah ibadah. Ini fokus di sini. Kalau kita tidak bisa paham ini, Bang, kebalik-balik nanti. Ya. Bal tu'siruna al-hayata dunya, ya. Kemudian kata Allah, ya, wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, tumpahkanlah semua yang engkau beli, yang engkau miliki yang dari Allah itu untuk akhirat kita. Dari 100 juta kebutuhan kita berapa? Buat makan, istri, anak, kuliah, SPP, ganti oli. Sisanya untuk akhirat kita. Itu tujuan kita. Ya. La isya illa isyal akhirah. Tidak ada kehidupan yang abadi kecuali kehidupan di dunia. La khaira illa khairul akhirah. Tidak ada kenikmatan
ya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dunia. Kata Hasan Al-Basri, ya kalau engkau disaingi masalah dunia, saingi dia dengan masalah akhirat. Dia dapat lembur, antum baca Quran 1 juz. Dia naik jabatan, antum tambah 2 juz. Karena dunia dia akan dia tinggalkan, akhirat kita akan ikut ke kuburan kita. Sebanyak apapun dunia, ya, akan kita tinggalkan. Ngapain kita ngoyo untuk sesuatu yang akan kita tinggalkan? Ya, Ibnu Umar membangun rumahnya, Pak, dalam seminggu saja jadi, Pak. Ada yang bangun rumah seminggu jadi, baru pondasi ini. Cukup bisa memenuhi dari ya hujan, ya. Kemudian jemaah Allah Subhanahu wa taala, la tahtakir ayya amalin, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan meremehkan, ya. Satu kata, bahkan satu kata pun, ya. Ya. Kata Nabi sallam, ahabbal a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Ya. Sebaik-baik amal ibadah adalah yang paling kontinu walaupun sedikit. Ya. Dakhalat imra'atun nar fi hirrah. Ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara menyiksa seekor kucing, Pak. Bukan manusia yang disiksa, apalagi teman-teman kita yang Palestina yang disiksa. Kucing saja bisa bahaya, Pak. Ya. Kenapa? Kucing ini dia kandangi, tidak dikasih makan, ya, tidak dikasih minum, tidak dilepas, ya. Maka akhirnya dia meninggal di kandangnya, mati di kandangnya. Ya. Hati-hati dari dosa yang remeh, ya. Satu kata sukron kalau kita ikhlas, ya, bisa menyelamatkan kita. Kemudian yang terakhir mungkin sebelum adzan, ya, tudzakirul maut wa ziyaratul maqabir. Ya, hendaknya, ya, mengingat kematian dan banyak menziarahi kuburan. Zurul kubur fa innaha tudzakirukum al-maut al-akhirah. Ya. Banyaklah berkunjung ke kuburan mana saja. Itu mengingatkan kita dengan akhirat kita. Ya. Ke puncak sudah. Ke mana lagi, Pak? Masjid Al-Jabar udah belum? Belum ya? Ada yang udah. Ke Bromo udah. Lombok udah, Bali udah, yang belum apa? Ke kuburan. Ajak istri kita, ajak anak kita. Gak usah banyak acara di sana, liatin aja tuh kuburan. Itu sudah 2 SKS, Pak. Pelajaran agama. Pulang lembut hati kita. Ya. Nih kita masa depan kita itu di sini. Ya. Kemudian at-tahuli bisidqi wa qubu al-kadzib, ya, hati-hati dari kedustaan dan hendaknya dibiasakan untuk bicara yang jujur. Inna rajula yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulqilaha balan, ya, rafa'allahu biha darajatan. Ya. Ada seseorang yang mengatakan satu kata saja dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah naikkan derajatnya di surga dengan satu kata itu saja. Cuman syukron, ya, cuman terima kasih, cuman mengatakan jazakallahu khairan. Apa sih susahnya pada orang yang berjasa kepada kita, ya. Ittaqillah, ayo sholat yuk. Udah gitu aja. Yang tidak pernah kita hitung-hitung sebagai amal kita, ternyata itu yang membuat kita masuk surga nanti. Ada seorang lelaki yang dia mengatakan satu kata min sukhtillah, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. La yulqilaha balan, dia tidak acuhkan, ya paling begitu doang sih. Masa sih? Ya cuman ngomong bego lu, goblok, bodoh lu, dasar keriting, botak. Ya, yahwi biha pinnar sab'ina kharipan. Dengan satu kata itu yang mungkin dia sudah lupa, membuat orang sakit hati, membuat orang menjadi
sedih, ya putus asa, gak ada satu kata dari kita. Yahwi biha finnar, ternyata tidak menyelamatkan kita dari api neraka. Ternyata sholatnya tidak menyelamatkannya. Ya. Maka jangan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah semakin habis. Saya tadinya mau sampai hasad, cuman waktunya udah habis ya, Pak Arifin. Ya. Oke. Untuk hasad kita akan bahas pekan depan, bulan depan, pertemuan terakhir ya, Pak, dengan kitab ini. Ya. Selesai 1 tahun ini, Pak. Alhamdulillah ya. Saya ingat mulainya Januari. Ya. Rekamannya ada kan semuanya. Ya, tapi memang agak cepat-cepat. Ya, kita akan bahas nanti penyakit hasad. Dosa pertama kali di muka bumi ini ghibah, dosa orang-orang yang soleh, kemudian menyelisihi janji, ya, kemudian berbakti kepada orang tua, dan yang terakhir bagaimana cara menghafalkan Al-Qur'an. Demikian kita cukupkan sampai di sini. Kalau tidak ada yang tanyakan kita tutup. Tidak ada Pak? Ada kuis? Enggak ada. Enggak ada. Cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita ketika kita keluar dari majlis ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.